jadi nyata. Pertanyaan berbobot jadi landasan. Kehadiran penuh memberikan kesan. Mendengarkan aktif penuh kesabaran. Coaching yang bijak jadi andalan. Dengan hati yang tulus, kelas yang penuh harapan. Coach dan coaching bersama berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana kabar Ibu? Kemarin Ibu menyampaikan bahwa hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching ya? Iya betul Ibu, saya hari ini sudah membuat jadwal coaching dengan videonya ya Bu ya. Bagaimana persiapan coachingnya? Alhamdulillah saya sudah membuat jadwal, kemudian saya menyediakan waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatan coaching bersama hari ini Bu. Baik Bu, sebelum nanti Ibu melakukan coaching, saya sebagai supervisor mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, kita akan mendiskusikan mengenai rangkaian yang akan dilakukan pada saat coaching nanti. Baik Bu, pada pelaksanaan coaching nanti saya akan memulai kompetensi inti coach sesuai dengan rubrik penilaian berikut. Berikut adalah rubrik penilaiannya, diantaranya bagaimana Ibu sebagai coach hadir penuh dalam pelaksanaan coaching, bagaimana Ibu sebagai coach mendengarkan coaching, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Saya juga akan melihat nanti bagaimana prinsip-prinsip supervisi seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang digunakan selama pelaksanaan coaching. Bagaimana Bu? Sudah siap? Dimulai Bu? Ya, maka Bu, saya sudah siap. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan adalah kompetensi inti coach yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Jadi di sini saya ingin mengembangkan kemampuan passion Bu, kehadiran penuh ya Bu ya, mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Jadi bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati sebagai coach? Jadi di sini bagian kompetensinya Bu, jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Jadi yang saya harapkan saya bisa membantu memfasilitasi coaching ya Bu ya, menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu, kegiatan pra-supervisi sudah kita lakukan. Silakan kegiatan dilanjutkan di dalam blok bersama dengan coaching sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Menuju cita-cita. Pertanyaan berbobot jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Leli. Alhamdulillah kabar saya pada hari ini baik. Dan saya hari ini sangat bersemangat sekali karena saya akan bertemu dengan Bu Leli untuk melaksanakan kegiatan coaching untuk membahas unek-unek atau permasalahan yang saya alami kepada Ibu. Oh, sama dong, saya juga sangat bersemangat hari ini karena bertemu dengan Ibu ya Bu ya. Baik Bu, insya Allah hari ini kita akan melaksanakan coaching. Jadi coaching kali ini akan menggunakan alur cerita ya Bu ya. Jadi kalau boleh tahu apa yang akan kita bicarakan pada kali ini, kira-kira nih unek-unek atau permasalahan apa yang sedang Ibu alami? Saya jadi penasaran nih. Oke, jadi begini Bu, permasalahan saya yang saya alami saat ini, saya itu kurang bisa untuk menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi saya Ibu. Jadi saya itu sering membawa pekerjaan sekolah itu untuk dibawa ke rumah, seperti mengurus tugas anak,
kemudian mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada saya ya dari sekolah. Bahkan saya juga tidak jarang mengerjakan tugas pelatihan-pelatihan yang saya ikuti untuk saya kerjakan di rumah. Sehingga waktu saya untuk keluarga akhir-akhir ini sangat terpisah sekali. Bahkan karena itu banyak pekerjaan rumah tangga yang menjadi terbengkalai. Begitu boleh Ibu? Oke. Jadi kalau boleh saya mengkonfirmasi ya Bu ya, kembali permasalahan yang Ibu hadapi adalah tentang manajemen waktu ya Bu ya. Betul? Iya Ibu, betul sekali. Oke, baik Bu. Mari sekarang kita identifikasi bersama-sama hal-hal yang nyata terkait tentang pengelolaan waktu Bu Yoyen ya. Baik, sebelumnya saya izin bertanya, kira-kira pengelolaan waktu atau manajemen waktu yang baik menurut Bu Yoyen itu seperti apa ya? Jadi menurut saya, manajemen waktu yang baik itu adalah keterampilan untuk dapat mengelola waktu yang ada itu secara efektif. Jadi dengan memanajemen waktu dengan baik, saya bisa menjadi lebih produktif, bisa memiliki banyak energi, stres saya juga berkurang, memiliki lebih banyak waktu luang dan dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Begitu Bu. Jadi begitu ya menurut Bu Yoyen. Manajemen waktu yang baik itu seperti itu. Kira-kira nanti di akhir kegiatan coaching ini Bu, indikator keberhasilan seperti apa yang Ibu inginkan? Jadi indikator keberhasilan dari coaching ini yakni nanti ketika saya nanti itu mampu mendapatkan solusi bagaimana agar saya itu bisa memanajemen waktu dengan baik dan efektif hingga saya itu dapat membagi waktu yang seimbang antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi saya. Oke, baik Bu. Kalau dilihat posisi sekarang ini dalam kemampuan manajemen waktu dari skala 1 sampai 10 ya Bu ya, kira-kira di posisi angka berapa Ibu saat ini? Posisi saya, kalau saya melihat saya pribadi, saya itu di angka 5 gitu. Karena menurut saya masih belum bisa memanajemen waktu dengan baik, sehingga masih banyak hal yang terbengkalai. Itu dari ya, oke Bu. Tidak mengapa posisi Ibu di skala 5 ya Bu ya. Kira-kira hambatan atau kendala yang Bu Yoyen hadapi dalam mengelola waktu selama ini apa ya? Jadi begini Bu, saya itu akhir-akhir ini itu sangat kewalahan dengan pekerjaan saya. Saya ingin bisa menyeimbangkan waktu saya antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi saya khususnya dengan keluarga agar lebih baik lagi. Kemudian saya juga sering merasa tertekan nih Bu dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus saya kerjakan atau yang harus segera saya selesaikan. Jadi dari situ akibatnya saya itu sering begadang Bu, begadang pada tengah malam mengerjakan tugas-tugas tugas tersebut. Jadi waktu untuk berquality time dengan keluarga itu saya merasa kurang. Mungkin saya juga terlalu perfeksionis ya Ibu ya, ketika mengerjakan sesuatu itu harus perfect itu dan tidak bisa untuk tidak terhadap tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Mungkin gitu Ibu. Ya, oke Bu Yoyen. Tadi Bu Yoyen mengatakan bahwa Ibu kewalahan dengan tugas-tugas Bu Yoyen ya. Jadi merasa tertekan ya Bu. Dan bahkan hobi Bu Yoyen ada yang terkalahkan karena padatnya tugas dari Bu Yoyen ya. Baik Bu Yoyen, menurut pandangan Ibu dari permasalahan-permasalahan tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira yang menjadi prioritas, yang menjadi hambatan Ibu, yang mana nih Bu? Oke, jadi yang menjadi prioritas itu menurut saya itu saya kurang bisa memanajemen waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi saya Bu. Ya, baik Bu, kita sudah mengidentifikasi terkait hambatan yang dialami ya Bu ya. Sekarang kita akan merencanakan aksi nyata untuk mengatasi permasalahan manajemen waktu. Jadi bagaimana rencana aksi yang konkret atau solusi apa yang tepat supaya Bu Yoyen dapat memanajemen waktu dengan baik dan efisien ke depannya? Jadi saya memiliki beberapa rencana nih Bu, apa yang harus saya lakukan supaya saya segera bisa memanage waktu. Yang pertama saya akan membuat to-do list ya Bu ya, agar saya lebih mudah memantau tugas-tugas apa yang perlu diselesaikan. Kemudian yang kedua saya akan membuat skala prioritas. Ini kan bisa memungkinkan saya agar bisa berpikir lebih fokus untuk melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, saya akan menyusun tugas berdasarkan kepentingan.
saya akan membuat jadwal harian, mingguan, dan juga bulanan. Kemudian yang keempat, saya juga harus bisa mengatur waktu istirahat saya. Karena dengan istirahat, pastinya saya bisa menenangkan pikiran dan juga mengisi kembali tenaga yang dikeluarkan. Dan yang penting, yang terakhir, yaitu saya harus melaksanakan evaluasi untuk menilai produktivitas saya. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali ya rencana aksinya Bu Yoyen. Jadi nanti Bu Yoyen, bagaimana nih Bu Yoyen akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi nyata dari solusi permasalahan Ibu tadi. Oke. Jadi nanti saya akan mencoba untuk mengatur jadwal supaya lebih fleksibel lagi. Dan juga akan meluangkan waktu untuk saya kepada keluarga setiap hari. Karena itu merupakan salah satu faktor penting ya untuk menjaga kesehatan mental saya supaya tidak stres menghadapi pekerjaan. Begitu, Bu. Oh iya, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu akan mencoba mengatur jadwal sesuai jadwal supaya fleksibel lagi dan juga meluangkan waktu khusus kepada keluarga ya Bu ya. Jadi baik Bu, kalau tadi di awal coaching Ibu usaha manajemen waktu berada di skala 5 nih. Dan setelah kegiatan coaching ini, kira-kira Ibu akan meningkatkan skala berapa? Saya insya Allah bisa, Bu, nanti meningkatkan di skala 8 atau 9, Bu. Oke, bagus sekali Bu Yoyen. Akan berusaha meningkatkan ke skala 8 sampai 9 ya Bu ya. Kemudian nih, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan manajemen waktu Ibu ke angka 8 sampai 9 tadi. Oke, jadi tadi selain saya akan menerapkan rencana aksi yang tadi seperti membuat to-do list, menyusun skala prioritas, menyusun tugas, dan juga melaksanakan dari evaluasi, saya juga akan berusaha untuk pulang sesuai jam kerja saya, Ibu. Saya tidak akan menunda-nunda waktu pulang lagi. Jadi saya harus konsisten menerapkan apa yang sudah saya buat tadi, Bu. Ya. Nah, siapakah yang akan dilibatkan oleh Ibu Yoyen dalam menindaklanjuti rencana yang sudah disusun, Bu? Pastinya karena ini terkait dengan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, pastinya saya membutuhkan dukungan dari keluarga yang utama dan pastinya dukungan dari rekan-rekan di sekolah saya. Betul sekali ya Bu ya. Jadi oke, baik. Sekarang Bu Yoyen, bagaimana perasaannya nih setelah kegiatan coaching pada hari ini? Alhamdulillah, setelah kegiatan coaching ini saya menjadi tercerahkan dan juga lega, Ibu Leli. Ternyata obrolan ini sangat membawa manfaat bagi saya. Saya dapat mengidentifikasi kekuatan saya diri, kemungkinan hambatan yang akan muncul, dan juga solusi-solusi. Kemudian orang yang dapat diajak bekerja sama dan langkah-langkah yang akan saya lakukan serta kapan saya harus memulainya. Ya, alhamdulillah sekali Ibu sudah dapat menyimpulkan seperti itu ya Bu ya. Maka sepertinya kegiatan coaching kita ini telah selesai ya Bu ya, karena Ibu telah mendapatkan solusi mengenai cara memanajemen waktu sehingga nanti harapannya didapatkan kondisi yang seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sesuai tujuan coaching kita di awal pembicaraan ya Bu ya. Dan ternyata di coaching ini justru Ibu sendiri loh yang menemukan solusi atas permasalahannya Ibu dan komitmen Ibu untuk melaksanakannya. Nah, di sini secara gak sadar sudah beres ya Bu permasalahannya. Iya, alhamdulillah Bu Leli, tanpa terasa ternyata saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Ibu ya sudah berkenan untuk meluangkan waktu mendengarkan unek-unek saya. Terima kasih sekali lagi Bu Leli. Ya, sama-sama Bu Yoyen. Terima kasih juga ya sudah mau terbuka dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang dan melakukan coaching bersama Ibu. Saya tidak sabar untuk bisa berjumpa di kesempatan lain untuk mendengarkan keberhasilan Ibu ya dalam manajemen waktunya. Sukses terus Bu Yoyen, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Leli, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Pertanyaan berbota menciptakan jalan menuju cita. Pertanyaan Sekali ya coachingnya tadi berjalan dengan lancar. Kalau yang tadi saya lihat, bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan coaching?
setelah melakukan coaching ini saya merasa kompetensi saya diharapkan sudah tercapai ya Bu ya. Saya merasa lega karena sudah menjadi pendengar yang baik untuk mitra saya pada coaching tadi, dan saya juga merasa sangat bahagia Bu karena dapat membantu coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Alhamdulillah kalau begitu. Izin saya mau menanyakan beberapa hal terkait coaching tadi. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saya sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu ya. Kemudian saya menggali kemampuan coach Bu untuk mengidentifikasi kekuatan yang dimilikinya, kemudian hambatan yang akan muncul, serta solusinya. Orang yang dapat diajak kerjasama, langkah-langkah yang akan coach lakukan, serta kapan coach akan memulai rencana aksinya untuk mencapai tujuan coaching. Oke, jadi izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Baik Bu. Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Tadi saya juga memiliki catatan bahwa tadi Ibu sudah menggunakan alur Tirta saat sesi coaching. Terlihat dari Ibu tadi menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah coaching, mengarahkan rencana aksi yang akan dilakukan coaching, dan juga menemukan rasa tanggung jawab apa yang akan dilakukan coaching dalam mencapai tujuan coaching. Oke, selain itu tadi saya juga memperhatikan Ibu saat melaksanakan coaching. Ibu telah dapat fokus menyimak mendengarkan coaching. Berarti kompetensi present dan mendengarkan aktif Ibu telah Ibu lakukan dan kuasai ya Bu ya. Kemudian saat menggali informasi juga Ibu telah mampu mengajukan pertanyaan berbobot dan yang menjadi kunci dalam menggali kreativitas dan potensi coaching. Luar biasa ini, Ibu sudah sesuai dengan standar pelaksanaan coaching. Nah, bagaimana Ibu mendengar ini? Alhamdulillah, saya sangat lega sekali Bu, dan saya senang mendengar bahwa saya telah melakukan kegiatan coaching ini dengan baik Bu. Ya. Sekarang bagaimana rencana tindakan yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya? Mungkin di sini rencana tindakan yang akan saya lakukan selanjutnya yaitu saya akan terus mengasah kemampuan dan kompetensi coaching saya Bu sesuai alur Tirta supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Saya juga akan berbagi praktik baik mengenal pelaksanaan coaching kepada rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Nah, kira-kira kapan itu waktunya Bu? Mungkin setelah kegiatan ini Bu, saya akan terus mempraktikkan coaching sesuai dengan alur Tirta dan berbagi praktik baik mengenai pelaksanaan coaching kepada guru lain. Kira-kira di mana Ibu akan melatih kemampuan coaching ini? Mungkin akan saya melatih kemampuan ini di sekolah Bu, terutama di sekolah, dan mungkin juga dalam komunitas MGMP Bu. Kemudian siapa yang bisa membantu kegiatan ini Bu? Jadi yang dapat membantu kegiatan ini yakni rekan guru yang sudah memiliki pengalaman coaching Bu dengan saya. Baik Bu, izinkan saya mencatat form supervisi akademik ini ya Bu ya. Ya baik Bu. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Jadi saya dalam proses ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ya Bu ya, dan dapat meningkatkan kompetensi IT coaching. Jadi terima kasih Bu telah berkenan meluangkan waktu dalam kegiatan supervisi hari ini. Sama-sama Ibu, semangat terus mengembangkan dirinya ya. Saya tidak sabar mendengar cerita keberhasilan Ibu di sesi berikutnya. Sampai jumpa lagi ya Bu ya. Ya Ibu, Saya terima kasih. pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supervisi akademik.